Perayaan Idul Fitri atau Lebaran menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya dalam konteks keagamaan, melainkan juga memberikan dampak signifikan pada perekonomian negara. Namun Lebaran tahun ini berlangsung di tengah gencarnya kebijakan efisiensi pemerintah dan kelesuan ekonomi. Berikut catatan Kompas TV, Lebaran dan perputaran ekonomi masyarakat. Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Dengan penetapan ini, sebagian besar umat Islam di Indonesia akan merayakan Idul Fitri secara bersamaan. Berdasarkan hisab posisi hilal wilayah Indonesia yang tidak memenuhi kriteria MABIMS, serta tidak adanya laporan hilal terlihat, maka disepakati bahwa tanggal 1 Syawal tahun 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025 Masehi. Sementara itu, Muhammadiyah menjadi organisasi masyarakat yang pertama menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Keputusan ini didasarkan pada hisab hakiki wujudul hilal, metode penentuan awal bulan Hijriah yang konsisten digunakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Umur bulan Ramadan 1446 Hijriah disempurnakan atau istikmal menjadi 30 hari. Karena itu di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut puncak arus mudik terjadi pada Sabtu pagi 29 Maret 2025. Kapolri menegaskan arus mudik meningkat secara signifikan sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi. Tercatat dari grafik ada 268.000 orang yang pulang ke kampung halaman melalui jalur tol. Kapolri mengimbau masyarakat untuk memperhatikan rekayasa lalu lintas yang diterapkan di jalan tol di saat kepadatan lalu lintas baik arus mudik maupun arus balik nanti. Dari data yang ada sampai dengan tadi pagi terjadi puncak tertinggi sepertinya. Mudah-mudahan kita akan lihat. Namun kalau dari grafik sebelumnya hari ini jauh lebih tinggi, kurang lebih 258.000 kalau tidak salah. Untuk yang di jalur darat, jalur tol ya. Dan bisa lihat kemungkinan untuk hari ini mungkin bisa mulai turun walaupun masih tinggi. Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan Amirullah mengatakan ada penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 60% pada periode mudik Lebaran 2025 ini. Kondisi itu jika dibandingkan dengan angka kecelakaan periode mudik Lebaran 2024 lalu. Jadi kalau kita lihat secara total tadi sudah turun 60%, mudah-mudahan ini adalah gambaran bahwa upaya-upaya kita yang kita lakukan, kebijakan yang kita buat, termasuk juga untuk sepeda motor, saya pikir ini cukup baik. Data dari Kementerian Perhubungan menyebut hingga 3 hari sebelum Lebaran, pergerakan pemudik yang menggunakan mobil dari Jabodetabek ke Jawa Tengah dan Jawa Timur mencapai 1,65 juta kendaraan. Sementara yang menggunakan kereta api sebanyak 1,3 juta orang, sedangkan yang menggunakan bus umum mencapai 1,2 juta orang. Pemudik yang pulang ke kampung halaman menggunakan pesawat terbang sebanyak 1,9 juta orang. Mudik menjadi bagian tradisi Lebaran di tanah air. Semoga kegiatan ini bisa menggerakkan perekonomian negara. Tim Liputan Kompas TV. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengumumkan Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah atau Lebaran 2025 jatuh pada Senin 31 Maret 2025. Kita bersyukur sidang isbat berjalan lancar. Idul Fitri berlangsung serentak, tidak ada perbedaan. Kita juga mengapresiasi pemerintah dalam menyiapkan arus mudik Lebaran. Puncak arus mudik sudah dilewati dan berjalan lancar dari semua moda transportasi. Kelancaran ini diharapkan terjadi saat arus balik. Kesiapan pemerintah juga harus diimbangi kesiapan pemudik dalam menaati aturan di jalan serta mengedepankan kehati-hatian. Lebaran tahun ini berlangsung di tengah gencarnya kebijakan efisiensi pemerintah dan kelesuan ekonomi. Sebelum Lebaran, telah terjadi PHK di sejumlah perusahaan sehingga mengakibatkan penurunan konsumsi masyarakat.
Jumlah pemudik tahun ini pun turun, bila tahun 2024 mencapai 193 juta orang, tahun ini hanya 146 juta orang atau turun sekitar 24%. Penjualan retail di mal, minimarket, atau pasar juga turun hampir 24% di masa Ramadan dan menjelang Lebaran. Penjualan pedagang pasar Tanah Abang Jakarta turun. Penjualan janur ketupat di Pasar Palmerah tidak sebaik tahun lalu, atau penjualan parsel di Ambon turun hingga 30%. Fenomena turunnya daya beli masyarakat ini harusnya disikapi pemerintah dengan operasi pasar serta intervensi sisi konsumsi masyarakat dan memastikan harga kebutuhan pokok tidak melonjak. Lebaran adalah momentum penting dalam menggerakkan perekonomian yang kalau tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Di sisi lain, masyarakat juga harus bijak mengelola keuangan di masa sulit seperti sekarang. Jangan sampai setelah Lebaran terjadi masalah ekonomi seperti meningkatnya angka kemiskinan hingga masalah sosial terjadinya urbanisasi warga desa ke kota. Demikian catatan Kompas TV hari ini, kita jumpa lagi pekan depan. Usai jeda kami akan ajak Anda melihat suasana ngabuburit di Masjid Raya Bandung yang jadi salah satu ikon wisata religi di sana. Berbagi adalah menciptakan kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Di hari yang suci ini, kita diingatkan untuk selalu berbagi kebahagiaan.